Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Demikian firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 3. Tema kita, jangan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita disebut sebagai musafir atau peziarah. Tapi kita sedang berjalan ke arah mana? Tentu perjalanan kita adalah perjalanan iman yang mengarah kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dalam setiap perjalanan, pastilah ada tantangan, bahkan juga ada bahaya yang membuat seseorang bisa menyerah atau goyah. Apa saja yang bisa membuat seseorang mengalami kegoyahan, membuat seseorang akhirnya bisa goyah ataupun menyerah di dalam perjalanan. Pertama, pengaruh dari kepercayaan lain atau agama lain di luar iman kepada Kristus yang menawarkan pertolongan yang instan ketika ada pergumulan. Itu juga bisa terjadi. Lalu ada penderitaan ataupun kesusahan yang berkepanjangan, misalnya karena usahanya bangkrut, atau mungkin dia ditinggal oleh keluarganya karena sakit penyakit, bahkan juga karena berbagai situasi di tengah-tengah dunia ini yang membuat dia mengalami kesusahan. Itu juga bisa membuat seseorang mengalami kegoyahan. Lalu bisa saja karena ada ancaman, karena ada tekanan, teror, persekusi dari orang atau kelompok tertentu yang dianggap membahayakan kehidupannya, bahkan juga mematikan karirnya, bahkan juga bisa mengancam kehidupannya. Itu bisa membuat seseorang mengalami kegoncangan atau kegoyahan. Kemudian bisa juga berkaitan dengan masalah finansial, masalah ekonomi, masalah jabatan-jabatan di dalam politik, bahkan juga masalah-masalah di tengah-tengah keluarga. Jadi ada banyak faktor yang bisa menggoyahkan iman seseorang. Lalu bagaimana supaya kita bisa tetap kuat, supaya tidak goyah? Maka kalau kita perhatikan Mazmur 121 ayat 1-2, di sana ditegaskan supaya setiap kita sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan ataupun tantangan. Pemazmur disebutkan memandang ke gunung-gunung, tetapi tidak ada pertolongan di sana. Mengapa tidak ada? Karena gunung itu hanya ciptaan yang terbatas. Maka kita harus berpindah, fokusnya berpindah dari ciptaan kepada pencipta gunung-gunung itu. Pemazmur memiliki keyakinan secara pribadi terhadap Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan, dan bukan hanya mengenal, dia juga sudah mengalami kuasanya, sudah mengalami karyanya di dalam hidupnya. Lalu berikutnya, yang kedua, bagaimana supaya tetap kuat, supaya tidak goyah. Tetap meyakini pemeliharaan Tuhan. Ada providensial Allah yang terus-menerus dialami tiap-tiap hari. Karena Tuhan bukan hanya pencipta lalu meninggalkan ciptaannya, tapi dia juga pemelihara. Dia juga adalah provider yang menyiapkan, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Ada orang yang percaya kepada Tuhan hanya dalam kondisi yang normal, kondisi yang baik, kondisi sehat dan sukses. Maka muncullah istilah iman mujizat. Namun pertolongan Tuhan sesungguhnya nyata dalam segala situasi, dalam segala keadaan.
Ia menuntun langkah orang percaya sehingga dikatakan tidak akan jatuh. Tuhan menuntun siang dan malam. Dia tidak pernah terlelap atau tertidur. Ayat yang ketiga. Ingat peristiwa tiang awan dan tiang api dalam perjalanan bangsa Israel. Dia menaungi umatnya sehingga tetap terlindung dan aman. Selain itu dia juga menjaga kita dari dalam dan memberikan kedamaian di hati melalui Roh Kudus. Nah, penjagaannya sempurna, bahkan juga bersifat kekal. Itu ayat yang ke-8. Yang ketiga, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penjagaan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Saudara merasa dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ayat 1 dan 2 pemazmur memakai kata ganti aku. Tetapi ayat 3-8 memakai kata ganti kamu dan engkau. Artinya apa? Baik aku maupun kamu, saudara sekalian yang beriman kepada Tuhan, akan tetap aman dalam penjagaan Tuhan. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, masihkah kita memiliki semangat juang, memiliki fighting spirit? Apakah saudara pernah berpikir akan menyerah? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, bahkan Dia Maha Kasih. Maka jangan pernah meragukan Dia, bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar atau solusi. Bersama Dia, kita bisa berkata, nothing impossible, tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Tuhan, pencipta yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi, tetaplah teguh, jangan goyah apapun yang terjadi. Tetaplah berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun, supaya dengan demikian kita tetap dapat merasakan ketenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Engkau meneguhkan iman kami, supaya dalam segala langkah juang kami, dalam semua perjalanan iman kami tidak jatuh, kami tidak goyah, tapi kami tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kami kepastian hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.